Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu serta para hadirin kalian yang sudah meluangkan waktu Anda dan menyempatkan waktu Anda untuk hadir pada acara webinar hari ini. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Habibie Nabila, Digital Marketing PT Netmarks Indonesia, sekaligus menjadi moderator pada jalannya webinar hari ini. Dan untuk speaker atau pembawa materi kita hari ini, ada Mas Danu, di mana beliau merupakan spesialis in open source intelligence dan sudah berpengalaman di pentesting project di berbagai perusahaan di Indonesia. Baik, seperti biasa, sebelum webinar dimulai, izinkan saya untuk membacakan secara singkat rules dari jalannya webinar hari ini, di mana diantaranya adalah yang pertama, dimohon bagi para peserta yang mengikuti webinar pada platform Zoom ini, nama dan kontak Anda harus sesuai dengan form. Untuk poin yang kedua, untuk sesi Q&A setelah penyampaian materi hanya 30 menit, jadi silakan bagi para peserta untuk menuliskan pertanyaan pada kolom Q&A dan akan langsung dibacakan dan dijawab oleh pemateri. Dan juga karena waktu yang dimiliki cukup banyak, maka pemateri hanya memilih beberapa pertanyaan dari pertanyaan yang masuk di kolom Q&A. Untuk poin yang ketiga, pada sesi webinar kali ini akan ada games Q&A di mana menggunakan platform Kahoot. Jadi dimohon bagi para peserta untuk mengakses games ini pada handphone Anda, di mana nanti link akan dikirimkan pada kolom chat. Untuk poin yang keempat, dimohon bagi para peserta saat sesi webinar selesai, dimohon untuk mengisi survei yang linknya akan dikirimkan pada kolom chat. Untuk poin yang terakhir, webinar ini juga memberikan giveaway voucher OVO sebesar Rp1 juta bagi para peserta yang beruntung, di mana terms and condition berlaku, dan juga di mana nanti pemenang giveaway akan dipilih berdasarkan kualifikasi. Yang pertama, Games Kahoot, yang kedua keaktifan Anda pada sesi Q&A, dan juga hasil survei Anda. Jadi, jika Anda ingin mendapatkan voucher OVO ini, Anda harus aktif pada 3 kualifikasi tersebut. Baik, mungkin beberapa dari para hadirin sekalian masih ada yang belum mengenal PT Netmarks Indonesia itu siapa. Izinkan saya untuk memperkenalkan secara singkat profil dari PT Netmarks Indonesia. Baik, sudah kelihatan ya? Baik, PT Netmarks Indonesia merupakan bagian dari Soma Gede Group, di mana parent company kami itu adalah PT Informasi Neta Markindo, kemudian di bawahnya ada kami, PT Netmarks Indonesia, kemudian juga ada sister company kami, PT Neo Essential Technology, dan juga PT Prima Cyber Solusi, dan juga PT Infinis System Indonesia. PT Netmarks Indonesia merupakan perusahaan yang berdiri sejak tahun 1998, yang bergerak di bidang IT Solution Provider Company, di mana awalnya sebagai penyedia IT infrastruktur saja, kemudian pada tahun 2019 merambah ke cyber security dan juga iCraver. And this is for our core value, di mana terdiri dari nimble, excellent, trustworthy, motive, authentic, respect, knowledge, dan juga serve. Selanjutnya, this is for our office location, di mana headquarter kami ada di Jakarta, di Sunter. Kemudian untuk branch office kami ada di Cikarang dan juga Sidoarjo. Kemudian untuk support office kami ada di Pasuruan dan juga Bali. And this is for our service, di mana terdiri dari consultation, procurement, implementation, dan juga maintenance. And this is for our digital solution, di mana terdiri dari IT infrastruktur, iCraver, cyber security, maintenance support, dan juga COVID-19 solution. And this is for our certification, di mana ini sebagai bukti bahwa tim dari PT Netmarks Indonesia merupakan tim yang berkompeten dan memiliki keahlian serta sudah teruji di bidang IT solution. And the last, this is for detail kontak us, di mana address kami ada di Jalan Gereja Sunter Agung, Blok M3 nomor 3233. Kemudian untuk office hour kami ada di setiap hari Senin sampai dengan Jumat di jam 8 sampai jam 5. Dan juga bagi para hadirin yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai solusi apa saja yang dapat kami tawarkan, silakan atau jangan sungkan untuk menghubungi kami di email marketing@netmarks.co.id. Dan juga untuk website kami ada di www.netmarks.co.id dan juga di www.solusicovid.id. And this is for our phone number and this is for our detailed social media platform.
Dan penjelasan singkat dari profil PT Netmarks Indonesia. Sebelum kita masuk pada webinar, izinkan saya untuk menampilkan sambutan singkat dari Bapak Hartono Tanuwijaya, selaku Account Manager dari PT Netmarks Indonesia. Halo, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti webinar hari ini. Perkenalkan, nama saya Hartono Tanuwijaya, saya Account Manager dari PT Netmarks Indonesia. Di era digital seperti sekarang, semua hal terhubung dengan internet. Keamanan dunia cyber menjadi hal yang patut diperhatikan. Berbagai cara yang dilakukan untuk mengamankan perusahaan dari ancaman cyber, salah satunya dengan melakukan investasi besar membeli produk cyber security terkemuka. Akan tetapi, ada banyak hal yang sering diabaikan saat melakukan investasi besar tersebut. Hal ini dapat menyebabkan ekspektasi yang tidak realistis tentang apa yang dapat diberikan oleh produk tersebut. Tidak hanya teknologi terkini yang perlu diperhatikan dalam pengamanan di dunia digital, ada dua hal juga yang tak kalah penting untuk dipenuhi, yaitu people dan proses. Pertanyaannya adalah, satu, apakah Anda mudah memahami data log mengenai security meskipun sudah menggunakan produk brand terkemuka? Yang kedua adalah, ketika perusahaan rata-rata memiliki lebih dari 10 produk vendor berbeda, bagaimana tim IT security dapat menangani besarnya volume data dari security tersebut? Hal cyber security ini bukan tentang memiliki banyak produk keamanan yang paling canggih, tapi tentang membangun keamanan yang lebih baik dengan memaksimalkan investasi yang ada. Webinar ini akan membantu Anda memahami apa itu SOC as a Service dan apa keuntungan yang Anda dapatkan dengan mengaplikasikannya dalam perusahaan Anda. Selamat mengikuti webinar ini, semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Baik, terima kasih kepada para hadirin sekalian atas waktunya. Tanpa perlu lebih lama lagi, mari kita sambut pembicara kita hari ini, yaitu Mas Danu. Silakan Mas Danu, the platform is yours. Oke, selamat pagi Bapak, Ibu-Ibu. Terima kasih atas waktunya sudah hadir di webinar kami. Hari ini kita akan membahas mengenai SOC as Service. Bagaimana SOC as a Service bisa membantu Bapak dan Ibu dalam memonitoring keamanan cyber security khususnya selama 24/7. Jadi dari Bapak Ibu istilahnya mind free, nggak perlu khawatir, ada kami yang memonitoring secara selama 24/7, 365 hari untuk sisi keamanan cyber security-nya. Saya akan share materinya. Oke, saya coba slide. Sudah kelihatan ya? Sebentar. Oke. SOC as a Service dari PT Prima Cyber Solusi kita beri nama PRISM, atau ini singkatan dari Prime Integrated Security Monitoring. Jadi kenapa namanya integrated? Sorry sebentar. Kok yang di show? Sebentar ya, saya perlu share screen. Ya. Bentar. Saya perlu, ya, oke. Share screen gitu. Oke, langsung aja. Prime Integrated Security Monitoring. Kenapa Integrated Security Monitoring? Karena kami menggabungkan
semua logs yang ada di customer nantinya menjadi satu, dikirim ke appliance kami di sana, kemudian kami monitoring dari company kami. Dan kenapa as a service ya? Karena memang ini berupa layanan. Jadi kalau ketika Bapak Ibu berlangganan kepada layanan kami akan menempatkan appliance kami ini, masang appliance kami ini di company-nya Bapak dan Ibu untuk tadi menggather all the logs-nya. Kemudian ketika Bapak Ibu berhenti berlangganan, itu kami tarik kembali si appliance-nya ini. Itu kurang lebih mengenai Prism. Jadi ini cyber security challenge. Sebelum masuk ke produk. Apa sih challenge-nya cyber security saat ini gitu. Jadi yang pertama, threat landscapes continues to evolve. Jadi yang namanya ancaman itu jalur masuknya udah mulai berkembang. Tadinya cuma ada network, server, website, dan sekarang udah bergerak ke zamannya IoT, Internet of Things. Semua device yang tadinya analog tidak terkoneksi ke internet, sekarang sudah mulai terkoneksi ke internet. Dan ini bagi perusahaan adalah ancaman. Memang bisa jadi salah satu jalan masuknya hacker ataupun malware ke dalam infrastrukturnya company atau organisasi. Kemudian yang kedua, business challenge. Yang namanya bisnis sebuah perusahaan itu pasti makin hari, makin tiap tahun itu pasti berkembang, di mana ketika ada challenge sebuah bisnis, mereka harus menginvestasikan IT device lainnya. Contohnya, sebelumnya tidak ada web application firewall, tapi karena sekarang zamannya pandemik, ada beberapa website yang tadinya internal, terus dipublish. Nah, mereka perlu pengadaan WAF atau web application firewall. Nah, penambahan IT device ini atau di sisi investasi di IT inilah yang perlu kita perhatikan gitu, karena setiap penambahan device pasti ada tadi penambahan threat landscape-nya, ada attack vector baru yang ada atau yang tersedia di perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga itu cloud, ya kita sekarang udah zamannya cloud, banyak company yang sudah mulai migrasi dari mulai servernya, kemudian mailnya, servernya itu semua pindahnya ke cloud, di mana yang namanya cloud ini third party, mereka kita mempercayakan keamanan dari server kita, email kita kepada third party tersebut. Nah, bagaimana cara kita bisa memastikan keamanan kita terjaga di sana, ya kita harus lakukan tadi monitoring terhadap cloud kita juga. Walaupun di cloud yang mereka pasti menawarkan fitur-fitur security lainnya. Kemudian yang keempat, compliance. Untuk compliance sendiri, beberapa company, contohnya banking, finance, insurance services, atau company lain yang sudah aware mengenai compliance, yaitu contohnya ISO 27001, mereka perlu achieve atau comply terhadap standar security tersebut gitu. Nah, beberapa compliance ini memerlukan contohnya keamanan di sisi perimeter, yaitu firewall, atau monitoring keamanannya sendiri. Itu merupakan poin-poin yang perlu diimplementasikan terhadap atau di perusahaan tersebut. Kemudian terakhir, privacy and data collection. Ini kalau kita tahu di Eropa sana ada GDPR. Nah, privacy atau data collection ini merupakan challenge yang saat ini masih di Indonesia ya terutama masih kita godok itu bagaimana mengenai policy-nya, yaitu di Kominfo atau BSSN. Privacy dan data khususnya untuk customer itu benar-benar perlu dijaga agar tidak terjadi data leak. Beberapa kejadian di Indonesia, beberapa e-commerce besar itu sudah mengalami hal tersebut. Jadi bagaimana sih cara kita nih mengamankan privacy
atau data yang kita simpan yang sifatnya mungkin critical, confidential gitu. Nah, ini saya ambil dari websitenya BSSN, dari honeynet.bssn.go.id. Sorry. Ini peta serangan cyber di seluruh dunia, bisa kita lihat di sini. Peringkat serangan ini saya ambil 1 tahun, dari tahun 2020 bulan Maret sampai 2021 bulan Maret. Di sini kita lihat peringkat serangan pertama itu sumber serangannya itu dari India dan Indonesia. Nah, kedua maksudnya. Nah, Indonesia ini peringkat kedua sebesar 35.973. Apa sih yang bisa kita dapat dari informasinya si honeynet.bsn.go.id ini, bahwa Indonesia itu masih menjadi country yang paling besar, nggak paling besar sih, nomor 2 di dunia gitu, di mana hal tersebut yang perlu kita perhatikan. Jadi Indonesia itu masih jadi sumber serangan atau target serangan untuk cyber security gitu. Jadi kita perlu aware, kita perlu meningkatkan awareness kita terhadap cyber security. Jangan sampai kita jadi target atau kita jadi korbannya dari si bad actor-nya lah gitu. Jadi jangan sampai kita jadi targetnya mereka, kemudian udah kejadian misalnya security breach, kita nggak tahu harus ngapain. Nah, inilah dari sini kita harus mempersiapkan diri kita untuk hal-hal tersebut. Next, ini lebih detail lagi di Indonesia untuk 1 tahun juga. Jadi kita bisa lihat yang warna merahnya paling besar itu ada di Pulau Jawa dan satu lagi di Aceh. Ini sebenarnya lebih ke server. Jadi Honeynet Project ini, sorry saya sebelumnya belum menjelaskan, Honeynet Project ini sendiri BSSN dan praktisi cybersecurity dan juga akademis meletakkan atau mengimplementasikan server-server yang dibuka untuk diserang gitu. Jadi fungsinya adalah BSSN ingin tahu serangan atau metode serangan apa aja sih yang lagi happening di dunia dan juga di Indonesia gitu. Nah, BSSN dan praktisi profesional ini mengimplementasikan server-server yang benar-benar siap untuk diserang, untuk mendapatkan polanya, untuk mendapatkan contohnya jadi malware apa aja sih yang lagi happening nih kayak gitu. Kita detailkan lagi contohnya di Pulau Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat maksud saya. Kita bisa lihat di sini ada IP penyerang, ada 103 dan lain-lain. Ini saya sempat search 2 IP ini asalnya dari Australia. Mungkin saja benar IP si hackernya, atau memang ini kayak proxy-nya atau remote server dari si hackernya kayak gitu. Terus untuk malware-nya kita bisa lihat top 2-nya aja, ini Trojan Downloader. Trojan Downloader ini malware, jenis malware yang fungsinya untuk seperti backdoor. Jadi kalau si Trojan Downloader ini berhasil menginfeksi komputer atau server dari target, Trojan Downloader ini akan mendownload file lain yang lebih berbahaya, contohnya ransomware, atau contohnya lagi ya command and control dari si hacker. Jadi PC atau servernya si target itu udah compromise, bisa kapan aja di remote oleh si hacker gitu. Kemudian kalau kita bisa lihat portnya itu atau target portnya itu ada port 445, ini port SMB, di mana port 445 ini yang dulu pernah dengar WannaCry, ini target port yang diincar oleh WannaCry gitu karena ada vulnerability-nya. Kemudian ada port 2222, ini portnya untuk control panel bawaan Linux biasanya, itu juga menjadi serangan. Port target dari si hacker, ada port 5060, port 135 ini port SMB juga, dan port 23 ini port telnet kayak gitu. Terus yang provinsi kedua,
Halo? Masih bisa ya? Sebentar. Oke, yang provinsi berikutnya adalah Provinsi Jawa Timur. Kita bisa lihat di sini IP penyerang mostly 103 tadi kayaknya dari Australia tadi. Kemudian kita bisa lihat dari malware-nya masih sama, yaitu Trojan Downloader. Fungsinya sama tadi seperti saya bilang, si Trojan Downloader ini setelah menginfeksi si target, mereka mendownload malicious file berikutnya gitu. Untuk jenis port kurang lebih sama, masih ada port SMB di situ 445, terus ada port 139 dan port 22. Port 22 ini port SSH seperti itu. Untuk provinsi saya ambil 2 aja karena ini yang 2 terbesar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Next-nya oke, nah saya masuk ke SOC introduction. Jadi tadi background-nya gitu, apa sih yang sedang terjadi saat ini, apa sih yang happening saat ini dari mulai challenge-nya di cybersecurity, terus threat map-nya yang ada di dunia dan di Indonesia itu seperti apa. Nah sekarang introduksi atau pengenalan terhadap SOC gitu. Apa sih SOC? Mungkin bagi teman-teman yang atau Bapak Ibu yang belum mengetahui apa itu SOC, saya jelaskan mengenai apa itu SOC di sini. Sebelum masuk ke SOC, saya menjelaskan sedikit SIM. Jadi komponen atau salah satu solusi yang diperlukan untuk membangun sebuah SOC itu namanya SIEM, Security Information and Event Management. Jadi fungsi di SIEM ini adalah untuk menggather all the logs, mengumpulkan semua log dari IT infranya yang dimiliki sebuah perusahaan, kemudian mengaggregate, mengkorelasi log tersebut dari mulai lognya network, lognya endpoint, lognya server gitu. Dianalisa oleh AI, sekarang udah ada AI, ada juga oleh analisnya atau si SOC analisnya gitu. Dari situ SOC analis bisa mengidentifikasi ini threats, valid threats atau invalid threats. Kemudian ketika valid threats, apakah impact-nya sudah terjadi atau masih initiate atau masih tahap-tahap awal, jadi belum ada impact yang terjadi. Nah itu fungsinya si SIEM itu adalah tadi untuk di sini bisa dilihat ada log collection, log analysis, event correlation, mungkin ada beberapa SIEM yang bisa meng-provide untuk sisi forensiknya kayak gitu. Ini kurang lebih penjelasan mengenai SIEM. Terus baru kita masuk ke SOC-nya. Security Operation Center. SOC itu singkatan dari Security Operation Center. Jadi SOC itu adalah organisasi keamanan terpusat dengan tim yang sudah berpengalaman tentunya di dunia cybersecurity dan juga sudah expert gitu. Jadi maksudnya expert di sini ya memang mereka dedicated untuk cybersecurity gitu. Nggak bisa disambi oleh pekerjaan lainnya gitu. Jadi memang dia expert atau didedikasikan untuk cybersecurity saja. Di mana tim ini bertanggung jawab untuk monitoring, mendeteksi, menginvestigasi dan merespons untuk semua security incident yang terjadi pada organisasi tersebut gitu. Komponen apa aja yang ada di SOC atau yang diperlukan untuk sebuah SOC itu ada 3 tadi yang sempat disebutkan oleh Mas Hartono. Ada people, proses, dan teknologi. Nah dari mulai people-nya ini itu nggak cuma ada orang yang monitoring gitu, ada orang yang mendeteksi, tapi people ini juga perlu orang-orang yang tadi saya bilang expert dan berpengalaman. Expert paling tidak secara skill set mereka sudah ada sertifikasinya, biasanya ada dari ISI Council, dari
GIACH, kayak gitu-gitu. Itu sudah kita sudah punya standarnya lah untuk orang-orang yang berada di tim SOC kayak gitu. Terus setelah people ada proses, di mana proses ini terdiri dari policy dan prosedur. Policy ini maksudnya peraturan, contohnya ketika orang tersebut masuk ke ruangan SOC, itu peraturannya seperti apa. Misalnya hanya orang-orang yang benar-benar berhak untuk masuk ke ruangan SOC yang boleh masuk gitu. Atau policy kedua misalnya semua tim atau semua tim monitoring itu menggunakan komputer yang disediakan oleh kantor, tidak boleh dibawa pulang kayak gitu. Terus untuk prosedur di sini kita coba bagi ada 4, dari mulai incident detection, jadi ketika ada incident, cara mendeteksinya seperti apa, kemudian cara meresponsnya seperti apa, atau cara preventionnya seperti apa. Itu ada prosesnya, ada prosedurnya kayak gitu. Kemudian setelah proses selesai, yang bukan tidak kalah penting, memang harus diimplementasikan adalah teknologinya. Jadi tadi teknologi, salah satu teknologi yang digunakan untuk membangun SOC ya tadi SAIM atau SIEM tadi. Kemudian solusi lain contohnya IDS, IPS, Intrusion Detection System. Kemudian kalau kita tadi punya website yang dipublish, kita harus menggunakan web application firewall. Kemudian mungkin ketika kita sudah advance untuk cyber security, kita menggunakan vulnerability management system. Jadi kita bisa lakukan secara independen untuk melakukan vulnerability management. Nah, semua hasilnya ini dari vulnerability management tadi bisa fit ke SIM tadi kayak gitu. Nah, untuk membangun SOC, 3 hal ini perlu dipenuhi agar fungsinya SOC itu sendiri dapat terwujud. Fungsinya terus benefitnya bisa kita dapatkan lah gitu. Jadi nggak cuma sekedar ada monitor banyak di dinding dipasang, terus ada orang tersebut yang ngeliatin monitor tersebut, that's it, selesai. Tidak seperti itu, tapi ada prosesnya, ada prosedurnya yang dilakukan oleh orang tersebut ketika ada insiden yang terjadi. Ini sekilas info aja mengenai SOC generation. Jadi saat ini sudah generasi ke-5 untuk SOC. Dari yang awalnya cuma program yang untuk meminimalkan impact dari malicious code, terus SOC kedua hanya untuk monitoring untuk malware dan intrusion detection. Yang SOC ketiga itu lebih tadi udah mulai bisa memonitor cybercrime, terus bisa mempreventnya, nggak cuma mendetek gitu. Jadi di zamannya yang SOC kedua itu baru IDS, SOC ketiga udah ada IPS yang untuk preventionnya. Kemudian SOC keempat udah mulai ada APT, Advanced Persistent Threat. Jadi yang namanya serangan itu udah nggak signature based lagi, tapi udah mulai advance mereka dari mulai ransomware kayak gitu itu contoh-contohnya. Atau yang latest yaitu generasi ke-5, di mana SOC sekarang, SIM sekarang kita bisa dengar dari mulai IBM, Splunk, dan lain-lain, mereka fokus di analitiknya big data gitu. Mereka mengumpulkan tadi log-log semuanya dikumpulin jadi satu, jadi sebuah big data, kemudian dianalisa, dan beberapa vendor sudah menyisipkan atau menambahkan fungsi AI, jadi memudahkan si manusia dalam menganalisa data tersebut. Nah, kenapa sih SOC itu diperlukan? Ada 4 yang kami coba berikan alasannya. Kalau teknologi aja itu nggak cukup untuk mengcover kelengkapan dari IT security. Seperti yang saya bilang tadi, di sebuah SOC, sebenarnya sih di sebuah keamanan itu nggak cuma teknologi, tapi people dan prosesnya diperlukan. Kalau ada orang bilang, man behind the gun. Gitu. Jadi senjatanya bagus, senjatanya mahal, senjatanya yang advance, tapi orangnya nggak bisa pakai, itu sama aja bohong. Kayak gitu. Kemudian, early threat attack detection are generally required. Jadi yang namanya attack itu bisa datang kapan aja. Saat ini mungkin sedang terjadi attack,
Nah, itu perlu detection yang benar-benar early dibutuhkan kayak gitu. Jadi nggak bisa misal ATK sekarang ternyata baru muncul alert-nya besok atau nanti siang. Nah, itu berbahaya buat sebuah company. Kemudian nomor 3 ada ya attack yang terjadi 24/7 juga harus dihandle 24/7 kayak gitu. Kemudian yang terakhir ya kita juga tahu yang namanya ancaman, yang namanya serangan itu udah mulai kompleks dan masif gitu. Jadi kita nggak bisa cuma diam diri aja, kita harus melakukan sesuatu untuk mengurusi 4 hal ini gitu. Gimana caranya ya tadi dengan mengimplementasikan Security Operation Center untuk monitoring. Oke, karakteristik untuk efektifnya SOC itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kurang lebih. Ini saya rangkum aja, mungkin ada beberapa yang lainnya, tapi kurang lebih ada 9 poin ini. Yang pertama ada executive sponsorship. Jadi kalau nggak ada dukungan dari executive level untuk membangun sebuah SOC itu kayaknya sulit untuk mengimplementasikan sebuah SOC berjalan dengan mulus atau sesuai atau mendapatkan benar-benar benefitnya gitu. Kemudian governance, jadi yang namanya SOC itu perlu mengikuti governance yang berlaku gitu saat governance yang berlaku di industri tersebut misalnya atau di company tersebut. Contohnya industri tadi banking, finance, insurance services mereka punya compliance atau governance yang di-follow dari OJK kayak gitu-gitu. Terus mengoperasikan SOC itu sebagai sebuah program, nggak cuma tadi kita beli SIM, kita pasang SIM-nya, kemudian selesai, udah kita tinggalin, enggak. Tapi kita jadikan SOC ini sebagai sebuah program, benar-benar bakalan berkembang setiap periode misalnya. Jadi SOC yang saat ini timnya mungkin masih baru-baru, terus berikutnya timnya sudah mulai dilatih, kayak gitu-gitu. Dan collaboration, nah ini collaboration di sini maksudnya tim SOC itu nggak bisa berdiri sendiri. Mereka perlu kerjasama dengan tim lainnya. Ya, bisa dibilang tim IT infranya, tim IT aplikasinya. Nggak cuma tim IT, tapi tim secara keseluruhan dari sebuah perusahaan gitu. Jadi nanti juga tim SOC mungkin ada tim security engineer yang melakukan security awareness terhadap employee yang non-IT atau yang tidak begitu paham mengenai cyber security. Terus ada akses to data and system. Nah, di sini maksudnya si tim SOC ini mereka perlu akses terhadap sebuah data dan sistem yang dimiliki biasanya ya, dimiliki oleh IT infra atau IT aplikasi gitu. Jadi mereka perlu data tersebut supaya data-data yang di-collect itu lebih komprehensif, lebih ya tadi bisa benar-benar fungsinya si SOC didapat kayak gitu. Kemudian applicable process and procedure ya tadi SOC itu perlu proses. Jadi nggak cuma teknologi dan people, jadi perlu juga proses kayak gitu. Jadi benar-benar prosesnya itu dijalankan, prosedurnya itu dijalankan, nggak cuma sekedar dokumen belaka yang cuma dilihat oh ada dokumennya, tapi benar-benar dilakukan kayak gitu. Yang dua sebelumnya ada skill set dan experience ya tadi dari orangnya itu juga perlu mumpuni dalam menangani insiden gitu, dalam mengeskalasi sebuah insiden itu kapan sih dia harus eskalasi itu dia harus tahu gitu. Nah ini diperlukan skill set dan experience skill set dan experience di bidang cyber security. Yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu budget. Jadi untuk membangun SOC, saya tidak pungkiri membangun sebuah SOC itu tidak murah gitu karena tadi ada banyak yang perlu diinvestasikan dari mulai teknologinya, SIM-nya, people-nya dan prosesnya. Dan tadi saya lupa ada physical environment-nya. Contohnya tadi membangun sebuah ruangan SOC yaitu ada mulai dari TV-nya, terus deck-nya atau mejanya untuk 24/7 monitoring kayak gitu. Nah, ini cost yang dikeluarkan untuk membangun sebuah SOC. Mungkin ada yang di luar ini, tapi ini kurang lebih saya coba rangkum. Yang direct cost, yaitu internal staffing. Jadi kita
meng-hire orang untuk monitoring security kita 24/7, yaitu berarti kita harus melakukan shifting, paling tidak 3 kali shift, pagi, siang, malam. Kemudian ada training tadi ya, jadi misalnya kita ngebangun dari awal orang-orangnya, mungkin aja kita meng-hire manager level yang sudah CISSP, kemudian si manager level ini membuat sebuah program dengan cara ya meng-hire orang-orang baru, di mana orang-orang barunya perlu di-training, kayak gitu. Kemudian ada tools, ya toolsnya tadi software, ya, SIM-nya, IDS, IPS-nya, kayak gitu. Atau subscription. Nah, subscription ini bisa berupa threat intelligence. Jadi yang namanya ancaman, itu kita nggak cuma rely, atau rely itu apa ya namanya, bergantung terhadap security device yang kita punya aja gitu, dari lognya. Tapi ada juga kita berlangganan terhadap namanya threat intelligence. Jadi threat intelligence ini fungsinya di luar sana ada provider, atau kayak tadi BSSN Honeynet Project itu salah satu threat intelligence provider. Jadi kita tahu nih serangan-serangan apa aja yang sedang tren di Indonesia, malware apa aja yang sedang tren di Indonesia gitu. Atau ada threat intelligence lainnya yang menyediakan IP mana aja yang dianggap sebagai IP-nya bad actor, bad guy. Jadi kita bisa langsung masukin IP tersebut ke firewall kita untuk diblok. Jadi setiap koneksi dari IP tersebut kita langsung blok. Kayak gitu. Itu salah satu contoh untuk threat intelligence. Kemudian ada hardware. Nah, tadi hardware bisa berupa server, storage, kayak gitu-gitu. Annual maintenance ya tadi, annual maintenance untuk si hardware-nya atau si software-nya, kayak gitu. Kemudian facilities, ya tadi membangun sebuah SOC room itu, monitoring room, command center room itu tidak murah, dari mulai tadi monitornya, kemudian komputernya, terus ada pendingin ruangannya, kayak gitu-gitu. Terus akses door-nya itu juga perlu diperhatikan di facilities. Ada indirect cost atau recruiting. Nah, recruiting ini tadi untuk meng-hire orang yang misalnya kita tadinya belum punya SOC, terus kita perlu adanya SOC, kita melakukan recruiting. Nah, recruiting ini juga indirect cost. Jadi ya mungkin kita menggunakan headhunter, atau cost-nya juga bisa berupa waktu ya. Kita melakukan hiring itu nggak sekali interview langsung dapat, tapi ada waktu yang kita spend untuk recruiting. Kemudian SIM selection, jadi ketika ketika melakukan seleksi terhadap aplikasi atau software untuk SIM, itu juga kita melakukan seleksi, proses seleksi beauty contest. Nah, di mana proses beauty contest ini memerlukan waktu juga, atau kadang-kadang memerlukan uang atau cost untuk kita spend. Yang ketiga ada on-job training untuk staff. Nah, ini juga tadi balik lagi ke waktu. Yang namanya staff baru masuk, apalagi perlu kita training, on-job trainingnya. Gitu-gitu. Atau kadang-kadang untuk company besar sudah melakukan audit di internalnya, yaitu mereka perlu melakukan periodic audit. Itu juga indirect cost lagi. Gitu. Nah, ini secara keseluruhan SOC benefit. Tadi juga mungkin sebelumnya sudah saya jelaskan, ya comply terhadap regulasi, kemudian faster incident response. Kenapa faster? Ya karena tadi 24/7, kapanpun serangan terjadi kita siap, kayak gitu. Terus kita bisa memprevent future security incident. Jadi tadi dengan adanya SOC kita melakukan vulnerability assessment juga. Jadi kita bisa tahu apa-apa aja sih yang perlu kita tutup celahnya, kayak gitu. Better security management, ya of course, tadi dengan cara kita mengetahui landscape-nya kita, threat landscape-nya kita bisa tahu gimana cara memprevent-nya. Nah, itu better security management. Terus dengan punya SOC, kita bisa monitoring tadi selama 24/7. Secara security posture, kita bisa improve. Kita tadi nggak cuma sekedar kita pasang firewall, IPS, IDS, dan lain, tapi kita juga bisa monitoring keamanannya. Nah, benefit tadi ada, pain-nya juga ada. Ya, biasanya di beberapa perusahaan ya budgetnya yang kecil, terus karena terlalu banyak informasi mengenai teknologinya, itu jadi salah pilih teknologi mungkin ya, tidak tepat dengan kebutuhan, terus
dari manajemen atau executive level mereka demand untuk return of investment-nya lebih cepat kayak gitu. Terus ya beberapa case dari manajemen juga kurang nih supportnya kayak gitu. Nah, ini semua yang menjadikan pain atau ya agak sulit lah untuk membangun sebuah SOC khususnya ya di beberapa perusahaan karena tadi dari budget dan lain-lainnya kayak gitu. Nah, tadi ada security trend saat ini, terus saya menjelaskan mengenai SIEM itu apa, SOC itu apa, gimana sih cara ngebangunnya, betapa banyak hal yang perlu diperhatikan untuk membangun SOC kayak gitu kan. Nah, dari situ kita berangkat untuk membuat layanan, sebuah layanan monitoring atau bisa bilang remote monitoring yang kita namakan atau biasa juga orang menyebutnya SOC as a service. Jadi security operation tapi berupa layanan atau as a service. Nah, jadi saya sebutkan tadi SOC as a service adalah remote monitoring or management of IT security function yang di-deliver via share service from remote SOC. Jadi remote SOC atau SOC-nya itu ada di company kita. Jadi dari security analyst tier 1, tier 2, tier 3-nya sampai ke security engineer itu ada di company kita. Kita monitoring 24/7 menggunakan monitoring system kita. Kita melakukan VPN terhadap appliance kita yang kita pasang atau kita install di customer premise. Gitu. Jadi tidak ada log, tidak ada data apapun yang dikirim ke cloud atau keluar dari premise-nya customer. Kita pure, semua log di-gather, dimasukin ke appliance, kemudian kita melakukan VPN untuk monitoring hal tersebut. Kayak gitu. Nah, log yang di-gather tadi macam-macam dari mulai security device, application, server, endpoint, dan lain-lain. Nah, ini fitur yang dimiliki oleh, atau teknologi yang dimiliki oleh Prism. Jadi di appliance tadi, di appliance-nya ini, Prism Appliance, nggak cuma SIEM, nggak cuma log collector, nggak cuma correlation log, tapi kita juga ada network data capture. Jadi network data capture-nya fungsinya yang namanya security breach, security incident itu saya nggak ngejamin ya, itu ada lognya gitu. Karena SIEM ini bergantung banget sama yang namanya log. Kalau si security device ini nggak kirim log, SIEM ini nggak tahu ada breach di situ, ada anomali di situ. Jadi network data capture ini bisa membantu kita menganalisa sebuah anomali yang terjadi di sebuah network gitu. Atau kalau network data capture nggak ketangkep, itu bisa menggunakan IDS, Intrusion Detection and System. IDS kita pasang untuk monitoring network, dan ada juga agent-agent yang kita pasang di host untuk tadi monitoring kalau tidak ada log yang bisa, atau tidak ada security incident yang bisa dideteksi oleh existing security device yang dimiliki oleh customer. Gitu. Dan network data capture juga fungsinya membantu kita untuk melakukan forensik. Jadi ketika ada serangan masuk, kita bisa melakukan ya tadi buka datanya, buka si paketnya tadi kita buka, datangnya dari mana, terus flag-nya dan lain-lain kayak gitu. Kemudian juga ada fungsi lain yaitu vulnerability assessment. Jadi kita melakukan vulnerability assessment terhadap infrastruktur milik si perusahaan. Gitu. Jadi ketika Bapak Ibu berlangganan terhadap Prism, itu Bapak bisa dapetin 1, 2, 3, 4 fitur ini. Kayak gitu. Nah, people-nya yang ada di Prism atau di Prima atau di layanan kami ini, orang-orang yang sudah memang expert di bidangnya gitu. Jadi nggak cuma security skills yang kita punya, yaitu tadi misalnya isi console untuk incident response-nya, tapi kita juga punya IT skills yang misalnya Bapak perlu ketika ada insiden atau ketika ada temuan, Bapak perlu untuk melakukan set ulang, konfigurasi ulang IT device-nya Bapak, itu kita bisa bantu. Kemudian ada general skills ya, ini untuk IT manager, kita bisa memanage orang tadi, shifting dan lain-lain. Kemudian ini common set of skills ya, mengerti bagaimana policy atau prosedur itu harus dilakukan, terus document writing contohnya untuk report, kayak gitu-gitu.
Untuk proses ya tadi ini simple prosesnya aja dari National SOC Policy ya dari BSSN memberikan organization structure ke kami punya internal organization structure, terus roles-nya dari internal organization structure ini juga ada setiap prosedurnya dan lain-lain. Dari prosedur dari operation-nya, incident prevention-nya, incident response itu juga punya prosedur kayak gitu. Jadi saya di sini ingin memberitahu bahwa layanan kami sudah memenuhi 3 hal tersebut, teknologi, people, dan prosesnya. Dari mulai teknologi yang kami gunakan, ini teknologi yang tidak kalah dengan SIM yang lainnya, terus tadi nggak cuma sekedar SIM, kita pakai fitur-fitur lainnya, terus people-nya kita juga sudah tersertifikasi, isi council yang untuk incident handler, terus manager juga sudah tersertifikasi CISSP dan sudah berpengalaman di bidang security monitoring. Terus untuk proses ya, karena kita sudah punya tim yang baik dan sudah memahami bagaimana cyber security itu atau SOC itu berjalan, jadi untuk sebuah proses tidak susah lagi untuk kami lakukan. Jadi seperti itu kurang lebih. Nah ini tadi sebenarnya fitur, cuma di sini saya lebih meng-highlight lagi ya, kita Prism ini round the clock integrated security monitoring selama 24/7, 365 hari kita lakukan monitoring terhadap IT infranya Bapak. Network threats detection and response tadi nggak cuma sekedar SIM yang ada di appliance kita, tapi kita pasang IDS, network data capture di sana. Kemudian ada vulnerability management yang tadi saya bilang. Ada incident response and management, jadi ketika ada incidents, kami yang lakukan. Kita melakukan respons terhadap insiden tersebut. Kemudian juga kita memberikan mobile apps, jadi yang Bapak misalnya manager atau staff bisa monitoring atau melihat ticketing yang sedang open saat ini dari handphone. Gitu. Nah ini benefitnya apa sih yang didapat ketika berlangganan terhadap layanan SOC kami gitu. Ya better incident response karena kami ahlinya, karena kami monitoring 24/7, kami bisa melakukan lebih baik untuk incident response-nya. Jadi Bapak bisa dapat, Bapak nggak perlu ngebangun tim lagi untuk SOC, tapi Bapak bisa langsung ketika berlangganan hari itu Bapak bisa langsung dapat benefitnya, instan, secara instan maksudnya, mendapat benefitnya secara instan gitu. Kemudian mengurangi kompleksnya IT security, jadi Bapak tadi nggak perlu pasang IPS, IDS misalnya belum punya, terus SIM yang perlu dituning lagi, dan lain-lain, itu biar kami yang melakukan. Kemudian ya easy to comply with regulation, karena SOC kami sudah tersertifikasi ISO 27001, dari semua data, kami jamin aman dengan sertifikat ISO 27001 tadi. Kemudian increase IT security condition ya tadi, yang tadinya cuma punya teknologi untuk perimeter level atau IDS, IPS aja, tapi dengan adanya monitoring sudah melengkapi dari kebutuhan untuk IT security atau cyber security. Dan yang terakhir, yaitu Bapak Ibu bisa lebih fokus ke bisnisnya gitu. Jadi let us monitoring security di organisasinya Bapak, dan Bapak Ibu bisa fokus untuk bisnisnya, pengembangan bisnis, pengembangan timnya, itu seperti apa nantinya, kayak gitu. Nah ini appendix aja mengenai Prima Cyber Solusi, sedikit aja, karena waktunya pas, jam 11. Prima Cyber Solusi yang belum tahu, kami joint venture antara NSHC Security Singapura dengan PT Informasi Neta Markindo, ya ini yang juga parent company dari Netmax. Joint venture jadilah Prima Cyber Solusi gitu, yang fokus untuk cyber security di Indonesia. Terus ini layanan kami Prism yang saat ini kami jelaskan mengenai SOC as a service. Kami juga ada web security yaitu WAF, Web Application Firewall, ada mobile app security, ada juga Prime Tip yang mungkin sebelumnya pernah mengikuti webinar kami, yaitu mengenai endpoint protection dengan service monitoring di dalamnya, kayak gitu. Kami juga menyediakan cyber intelligence, kemudian ada pen testing kalau Bapak Ibu perlu mengetes nih atau perlu
vulnerability assessment terhadap environment-nya Bapak, kami juga bisa bantu. Nggak cuma di IT, ya, IT itu maksudnya website, aplikasi, mobile aplikasi, terus network, tapi kita juga bisa bantu di OT, Operation Technology, contohnya ICS SCADA. Kita juga bisa bantu untuk pen testing atau assessment lah terhadap OT infra. Yang terakhir, mengenai Prima Academy, jadi ini lebih ke training, di mana trainingnya ya kurang lebih mensupport layanan-layanan kami ya tadi dengan pen testing kita ada trainingnya, training untuk mobile apps yang itu juga kita ada kayak gitu. Nanti jika memang ingin diperlukan untuk presentasi lebih lanjut mengenai solusi dan services kami bisa langsung kontak Mbak Habibah sebagai moderator hari ini. Tanya kepada para peserta yang sudah meluangkan waktu Anda untuk hadir pada acara webinar hari ini. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih semua, Mbak. Terima kasih.